Dalam sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat, pemirsa, KPU Solo dicecar soal pemusnahan arsip salinan Joko Widodo. Ketua Majelis pun dibuat kaget saat mendengar pernyataan KPU Solo yang telah memusnahkan arsip Jokowi ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Musnah itu sesuai dengan Ketua Majelis Komisioner Informasi Pusat atau KIP, Rospita Visi Paulin, dibuat kaget saat mendengar pernyataan KPU Solo yang telah memusnahkan arsip salinan dokumen milik Joko Widodo ketika mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Perwakilan KPU menyebut arsip telah dimusnahkan karena masa retensinya sudah habis, mengacu pada jadwal retensi arsip dan PKPU nomor 17 tahun 2023. Masa retensi arsip yang disebut hanya 1 tahun aktif dan 2 tahun inaktif sebelum diwajibkan dimusnahkan. Mendengar jawaban tersebut, Ketua Majelis tercengang dan menegaskan seharusnya retensi arsip minimal 5 tahun bukan 1 tahun. Kami mengetahui setelah ada merespon 27 Agustus. Masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Yakin? Beda-beda. Ya, buku agenda kan tuh agenda. Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya. PKPU-nya KPU RI. Yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Kemudian ya, ini PKPU-nya tahun 2023 loh. Ini baru tahun 2000, ini baru berlakunya 2023 nih. Masih. Nah, pemirsa, untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan Ketua Rampai Nusantara Mardiansa Semar dan kami juga menunggu bergabungnya anggota Bongkar Ijazah Jokowi, Lukas Luarsa. Baik, selamat sore Pak. Saya ke Anda terlebih dahulu karena kita masih menunggu satu lagi narasumber terkait dengan yang disampaikan oleh KPU dari Surakarta begitu ya, terkait dengan ijazah Jokowi yang dimusnahkan dan aktif hanya 1 tahun saja. Bagaimana pendapat Anda? Ya, tentu itu domainnya KPU Surakarta ya, terkait dengan pemusnahan dokumen dan lain sebagainya. Yang tadi kita juga sudah mengetahui bahwa dasar dari KPU Surakarta yang disampaikan itu bahwa mereka mengacu pada KPU Pusat dan lain sebagainya. Nah, buat kita sendiri, bagian dari Pak Jokowi, ngerasa itu biasa saja, jadi silakan saja KPU Surakarta, KPI dan lain sebagainya itu memperdebatkan apa yang menjadi domainnya, karena buat kita sih nggak ada masalah kalau misalnya memang itu dokumen Pak Jokowinya sudah tidak ada dan mau diadakan lagi ya kita siapkan lagi kan gitu ya. Jadi sangat simpel sekali Mbak. Jadi sesuatu yang menurut saya begini, ini kan sesuatu yang biasa saja dilakukan oleh berbagai kementerian lembaga, jadi silakan aja itu diperdebatkan. Memang kalau dianggap bahwa banyak kurangnya, ada janggalnya, dan buat Pak Jokowi sendiri, kalau misalnya memang dokumen-dokumen pribadi beliau yang masih dibutuhkan dalam hal-hal tertentu yang kiranya memang itu berdasarkan dengan aturan yang berlaku, saya kira nggak ada kendala ataupun nggak ada keberatan untuk dihadirkan kembali atau kembali kita isi lagi dokumen-dokumen itu, gitu. Jadi nggak ada soal itu. Baik, tapi kan dikatakan di sidang sengketa oleh ketua sidang minimal sebenarnya adalah 5 tahun. Apakah nantinya tidak muncul kejanggalan-kejanggalan dalam aktivitas ini? Ya itu kan, itu tadi di awal saya bilang itu domainnya KPU ya. Jadi silakan aja itu karena persepsinya pasti kan beda-beda. Acuannya misalnya undang-undang kearsipan ada, tapi KPU sendiri sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum tentu juga mengacu pada PKPU. Silakan juga, saya tidak pada area itu untuk mempertahankan apa yang menjadi argumentasi KPU atau bukan gitu. Tapi yang pasti bahwa saya menguatkan begini, apapun dokumen yang memang itu atas nama Pak Jokowi, jika memang ingin diperlukan kembali,
saya rasa itu tidak menutup kemungkinan akan dipenuhi kembali. Jadi nggak ada juga yang perlu dikhawatirkan soal itu gitu loh, Mbak. Baik, saya akan ke Pak Lukas Warsa yang sepertinya sudah berhasil bergabung bersama dengan kami di iNews Sore. Baik, Pak Lukas, apakah mendengar suara saya? Ya. Ya, Bapak dari Bon Jovi ya, ini terkait dengan yang disampaikan dalam sidang sengketa pemusnahan ijazah arsip dari ijazah Jokowi. Tadi dikatakan oleh Pak Mardiansyah bahwa ini adalah hal yang tidak perlu dikhawatirkan begitu. Pendapat Anda seperti apa? Tapi sebelumnya Pak, boleh kameranya sedikit dikebawahkan Pak, supaya lebih terlihat wajahnya? Ini. Baik Pak. Sudah baik, sudah bagus sekali posisinya. Karena saya baru masuk, Pak Mardiansyah itu siapa? Pak Mardiansyah adalah Ketua Rampai Nusantara. Apa itu? Bapak silakan jawab Pak, terkait pendapat Bapak terlebih dahulu. Terkait dengan pemusnahan arsip ijazah ini. Oh ya, jadi kan terkait pemusnahan itu kan, itu kita dapatkan ketika kita mengirim surat permohonan ke KPU Solo ya. Kita ajukan pertengahan Agustus, tapi baru direspon November gitu. Jadi terlambat lebih dari hampir 2 bulan. Dan yang menarik yang kemarin itu saya tanyakan itu, karena ada KPU Solo tidak memberikan apapun dokumen yang kami minta, tetapi menjawab surat permohonan kami itu. Jadi kami minta 7 dokumen. Dan itu tidak dipenuhi, beda dengan KPU Pusat dan KPU Jakarta yang ngasih 4 dokumen termasuk salinan ijazah Jokowi. Nah, KPU Solo itu sudah sangat terlambat merespon surat kami, dan ketika kemudian menjawab sebulan 2 bulan kemudian, itu ada 1 poin yang menurut saya menarik ya. Makanya kemarin saya tanyakan di sidang KPI ke Majelis Komisioner, poin ke-10 supaya apa aktual, saya bacain aja ya. Jadi, tapi saya bacakan juga poin ke-9, bahwa ijazah yang digunakan oleh yang bersangkutan pada masa pencalonan telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang, ijazah Jokowi ya. Yang jawaban poin 10, bahwa terkait informasi tanggal dan nomor agenda masuk dokumen ijazah dokumen tersebut sesuai dengan peraturan KPU nomor 17 tahun 2023 tentang jadwal retensi arsip Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, bahwa agenda surat memiliki jangka waktu penyimpanan 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif, selanjutnya musnah. Ini teksnya bunyi gitu. Sehingga untuk agenda pada tahun tersebut sudah musnah sesuai jadwal retensi arsip. Nah, memang di sini tidak dijelaskan apa yang musnah, dokumen apa saja. Tapi ya asumsi kita berarti termasuk salinan ijazah Jokowi itu musnah. Nah, itu kemarin juga dipertanyakan, yang mempertanyakan kan Ketua Majelis ya, Komisioner, bahwa kalau menurut peraturan arsip kan 5 tahun ini kenapa baru setahun sudah dimusnahkan tahun 2023. Dan yang menurut kami agak lucu itu ya, ketika didesak staf PPID KPU Solo itu sama sekali tidak tahu apa yang dimusnahkan, kapan dimusnahkan, apakah ada berita acara pemusnahannya. Jadi tidak jelas. Ini kan ironis, PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, tidak tahu tentang dokumen yang dimusnahkan. Nah, itu yang kemarin menimbulkan pertanyaan besar dan spekulasi yang aneh-aneh. Apakah itu ada motif tertentu dan sebagainya, yang itu memang harus dijawab oleh KPU Solo nantinya, harus dijelaskan. Baik, Pak Lukas, tadi disampaikan oleh Pak Mardiansyah ya dari Rampai Nusantara. Kalau Anda mungkin belum tahu, ini adalah organisasi masyarakat sipil ya, nanti akan mungkin dijelaskan oleh Pak Mardiansyah, mengatakan bahwa ini berarti bukan hal yang harus dikhawatirkan, Pak Lukas. Ya kalau logikanya seperti itu memang tidak ada di dunia ini, nggak ada yang dikhawatirkan. Kan persoalannya adalah keterbukaan informasi publik ya. Ini kan konteks diskusi kita itu ya. Kita nggak usah ngomong politiknya dulu lah.
Jadi asumsi saya Pak Mardiansyah ini relawan Jokowi ya. Ya, oke. Jadi kalau prinsipnya ingin menganggap semua hal tidak penting atau tidak, ya nggak masalah juga. Tapi kan kami tetap akan mempersoalkan dan publik ingin tahu soal dokumen ijazah Jokowi, keasliannya, kemudian juga tentang pemusnahan itu apa sebenarnya. Kan ketika di sidang sidang Komisi Informasi itu tidak jelas, nah itu tugas KPU Solo untuk menjelaskan. Nanti kalau KPUD Solo sudah menjelaskan, maka akan kita tanyakan lagi. Baik. Yang jelas KPU Solo sama sekali tidak memberikan satu lembar pun dokumen terkait dengan permintaan kami. Beda dengan KPU Pusat dan KPU Jakarta. Baik. Saya ke Pak Mardiansyah Semar, Pak, terkait dengan tadi dikatakan oleh Pak Lukas bahwa bahkan yang bertanggung jawab soal dokumen-dokumen ini saja tidak tahu kapan arsip ini dimusnahkan. Pendapat Anda seperti apa? Itu kan domain, makanya tadi sejak awal saya bilang itu domainnya PPID, domainnya KPU. Saya sejak awal tidak bilang bahwa ini tidak penting, tapi tidak perlu dikhawatirkan. Tidak perlu dikhawatirkan begini. Kan kita juga tahu bahwa di KPU Pusat, KPU DKI itu tidak ada soal. Berarti ada kendala di KPU Surakarta. Apa kendalanya? Silakan untuk di-push kendala-kendala yang disampaikan oleh KPU Surakarta untuk didapatkan sehingga tidak ada asumsi-asumsi yang spekulatif. Tadi kan disampaikan bahwa datanya dokumen yang musnahkan saja kan sampai sekarang belum tahu pastinya data-data apa aja yang memang dimusnahkan. Nah tadi stressing point saya begini, jadi kalau buat Pak Jokowi sendiri, kalau memang data pribadinya, dokumen pribadinya masih diperlukan dengan aturan yang benar dan lain sebagainya, tidak keberatan untuk dipenuhi kembali. Itu yang saya bilang, itu tidak perlu dikhawatirkan soal itunya. Baik. Nah, bahwa ini ada itu informasi publik dan lain sebagainya, kita hargai juga. Ada juga undang-undang yang mengakomodir itu. Silakan juga untuk diperjuangkan soal itu gitu loh. Itu loh, Mbak, stressing point-nya. Oke. Kalau dari Rampai Nusantara sendiri berarti tidak mempersalahkan bila memang masyarakat ingin mengetahui keaslian dari ijazah Jokowi ya? Silakan aja, bentar lagi juga kan tahu. Kalau bicara soal ijazah Pak Jokowi misalnya begini, sekarang dalam kasus Roy Suryo itu kan menurut saya itu kan sudah sampai ujungnya, tinggal proses peradilan. Nanti Pak Jokowi kalau diminta oleh hakim dalam persidangan dia akan sampaikan langsung. Dan sekarang ijazah Pak Jokowi juga sudah dikuasai oleh Polda Metro sebagai bagian dari bukti penyidikan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya udah nggak ada soal itu. Pada waktunya juga nanti publik akan tahu. Sebenarnya begini Mbak, saya ingin menyampaikan juga dalam kesempatan ini ya, bahwa apa yang dikhawatirkan Pak Jokowi selama ini, bahwa kenapa beliau itu akhirnya memperkarakan secara hukum dengan proses tindak pidana, agar tidak lagi orang bisa menuding atau memfitnah atau menuduh seseorang itu ijazahnya palsu tanpa dasar yang kuat. Nah itu terjadi kan pada Arsul Sani misalnya, hakim MK, yang akhirnya tergopoh-gopoh menyampaikan bahwa ini salinan ijazah saya dan lain sebagainya. Nah besok lusa kalau ada sebagian kelompok juga melakukan hal yang sama dengan tidak ada batasan soal ada ancaman hukum pidana terkait dengan tudingan-tudingan yang tidak berdasar, nah itu kan berbahaya sekali ya. Akhirnya energinya habis untuk itu. Nah ketika disampaikan juga oleh Arsul Sani belum tentu juga selesai. Mungkin asumsi orang beda-beda, kok itu salinan, bukan ijazah asli dan sebagainya. Makanya Pak Jokowi itu mengambil ruang peradilan yang memang itu secara instansi negara bisa dipertanggungjawabkan sehingga publik bisa tahu secara jernih gitu loh. Ini sebenarnya dikhawatirkan Pak Jokowi supaya tidak ada lagi orang-orang yang sembarang menuduh, sembarang menuding tanpa dasar gitu loh. Betul Pak. Baik, saya ke Pak Lukas. Pak, ini menarik tadi statement disampaikan oleh Pak Mardiansyah di akhir statementnya adalah Anda sebagai pelapor sebagai yang meminta begitu ya menunjukkan di KPU Surakarta. Apakah memang Anda ini penasaran atau memang punya punya indikasi ada memang ijazah itu palsu begitu? Enggak, jadi saya lebih sebagai khususnya saya pribadi ya jurnalis dan tim kami itu Bon Jovi itu kan ada dosen, kemudian juga tim ahli IT dan sebagainya. Jadi memang lebih rasa ingin tahu ya. Jadi kami tidak masuk wilayah politik, meskipun kami punya pandangan politik, tapi dalam konteks permohonan dokumen ke Komisi Informasi itu murni tidak ingin berpolitik ya. Artinya kita ingin membuktikan nanti itu putusan
Komisi Informasi Pusat ya untuk memutuskan soal itu. Apakah kan intinya gini, kami memohon dikasih dokumen ke 5 lembaga ya. Nah, kalau 5 lembaga itu tidak merespon atau sebagian merespon, maka kemudian kami menggugatnya ke Komisi Informasi Pusat. Nah, kemarin kan sudah disidang. Nah, tapi kan kalau dianggap tadi yang saya kalau boleh mengomentari soal perbandingan dengan Asrul Sani itu, justru saya kira itu bagus. Apa yang dilakukan Asrul Sani itu mestinya menjadi presiden yang bagus ya. Kalau Jokowi sejak semula kooperatif seperti itu, segala keributan, kekisruhan yang berlarut-larut lebih dari 3 tahun ini nggak akan terjadi. Ya, tapi artinya begini loh, Pak. Jangan Anda tadi udah ngomong ya. Saya lanjutkan dulu, habis ini silahkan ngomong. Intinya begini. Ya, intinya silakan begini, lanjutkan Pak. Ya, jadi bahwa harus dihargai hak publik untuk tahu. Hak publik untuk tahu khususnya kepada pejabat publik. Kepada MK, seperti Asrul Sani, kepada Pak Jokowi, kepada siapapun yang memegang jabatan publik. Karena pejabat publik itu memegang mandat untuk mengurus negara kan, dan mereka juga digaji negara untuk bekerja dengan benar dan secara administratif juga benar semua gitu, tidak ada yang salah gitu, termasuk ijazahnya. Jadi saya kira itu ilusi kalau nanti semua orang mempertanyakan ijazah setiap orang, ya enggak lah. Paling enggak mungkin lesson learn-nya adalah pejabat publik atau mereka yang ingin jadi pejabat publik harus siap-siap. Publik akan menanyakan itu. Kita tidak akan menanyakan kepada pembawa acara ini atau ke Pak Mardian ini atau siapapun karena mereka bukan pejabat publik. Jadi harus dibedakan wilayah private, warga negara biasa dengan pejabat publik. Nah, artinya pejabat publik harus tunduk pada ketentuan-ketentuan itu. Kalau memang tidak ada masalah dengan ijazahnya, ya udah ditunjukkan aja seperti Pak Asrul Sani kan selesai. Nah, nanti kalau terbukti Pak ijazahnya Asrul Sani itu asli, kan dia baru menuntut ke pengadilan, menuntut pidana pencemaran nama baik. Kan itu urut-urutannya. Nah, itu poin saya juga. Saya kemarin menekankan di sidang Komisi Informasi itu, kalau ada pengadilan, itu maka harus selesai dulu pengadilan validasi keaslian ijazah di Komisi Informasi itu. Bahwa setelah itu ada pengadilan lain, pidana, kriminalitas, pencemaran nama baik, itu harus menunggu kejelasan ini dulu. Orang tidak bisa menuduh orang lain mencemarkan nama baik kalau tidak ada kepastian soal isu pencemarannya. Oke, Pak, tapi saya ingin bertanya dengan statement Anda tadi yang terkait dengan Pak Asrul Sani. Kalau secara hukum apakah memang ada hak dari Pak Jokowi untuk menunjukkan kalau ijazahnya asli atau tidak? Atau memang ini hanya bicara soal moralitas? Ya, pertama secara hukum kan itu diatur di Komisi Informasi itu ya. Di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu hukumnya sudah mengikat itu ya. Di negara demokrasi itu berlaku. Nah, tapi kan begini. Hukum itu kan sebenarnya levelnya di bawah moral, etiknya. Jadi kalau orang punya moral baik, etika baik, dia akan secara sukarela, kalau ada orang mempertanyakan, dia akan menunjukkan, sudah banyak presidennya. Obama, for example, misalnya ya, ketika diduga dia bukan kelahiran Amerika, dia tunjukkan surat kelahirannya, selesai persoalan. Nah, ini soal sepele sebenarnya, soal itu tadi. Saya setuju bahwa ini sebenarnya bukan soal hukum, soal moral. Baik, Pak Lukas, saya ke Pak Mardiansyah. Gimana Pak tanggapan Anda? Iya, itu yang tadi saya sampaikan sepertinya nggak dicerna dengan baik ya. Bahwa memang boleh-boleh saja, tapi bahwa diantisipasi tidak orang bisa sembarang ya. Besok lusa misalnya sekelompok orang, dia mempertanyakan ijazah Pak SBY, Bu Mega, Pak JK, dan lain sebagainya. Akhirnya bangsa ini itu gaduh terus dengan soal-soal yang memang tidak berdasar. Nah, ketika ada berdasar, orang per orang atau kelompok itu yang ingin mempertanyakan tanpa dasar dan bukti yang kuat, itu tidak terlalu punya kepercayaan diri atau berani untuk melakukan itu tanpa dasar yang kuat itu. Sehingga ada barrier. Nah, jadi orang bisa menyampaikan begini, jangan sembarang menuduh. Kemarin itu ternyata Pak Roy Suryo dan kawan-kawan menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, ternyata tidak dan akhirnya dipidana, misalnya begitu ya. Nah, ini soal-soal yang menurut saya perlu juga dilakukan pembelajaran itu.
Dan soal Pak Jokowi misalnya, Pak Jokowi itu ketika melaporkan ke Polda Metro Jaya, dia membawa ijazah aslinya itu ke penyidik Polda Metro Jaya dan menyampaikan ini ijazah saya, ini asli, silakan diperiksa. Diperiksa di forensik dan lain sebagainya, diyakini itu asli, makanya masuk proses penyidikan dan lain sebagainya. Berproses juga secara hukum. Dan apalagi yang kita tidak hargai, apalagi proses ini kan sudah cukup panjang. Nah, kembali ke soal diskusi kita tema sore hari ini ya, terkait dengan apa yang diminta oleh teman-teman informasi dari KPU Surakarta, silakan saja. Jadi dari awal kan saya juga tidak akhirnya menghambat atau keberatan. Kita silakan aja teman-teman itu memperoleh haknya untuk memperoleh informasi dan lain sebagainya. Itu domainnya KPU untuk menjawab, kan begitu ya. Karena menurut saya untuk Pak Jokowi sendiri tidak pernah ada persoalan ketika itu memang dibutuhkan kapanpun, kan gitu ya. Ketika memang prosesnya situ clear. Nah, Pak Jokowi memilih masuk dalam proses peradilan, itu pilihan Pak Jokowi kan gitu. Dan hargai juga pilihannya, jangan dipaksa-paksa juga harus menunjukkan ijazah kapanpun itu gitu loh, dan dimanapun dan kepada siapapun, itu haknya Pak Jokowi gitu. Jadi maksud saya, dan ketika bicara soal ijazah Pak Jokowi tentu tidak lepas dari tendensi politik. Walaupun disampaikan bahwa tidak ada tendensi politik dan lain sebagainya, tentu ada irisannya itu. Kenapa Pak Jokowi bukan yang lain misalnya, kan begitu. Saya rasa nggak mungkin lah orang melakukan itu tanpa ada tendensi politik, itu pasti ya. Baik, saya ke Pak Lukas. Pak, berarti ini tadi disampaikan oleh Pak Mardiansyah bahwa dari pihak mereka dan juga relawan Jokowi mengatakan bahwa ya diberikan hak KPU untuk menjelaskan terkait dengan arsip ini. Dan dari persidangan sendiri, seperti apa rencana selanjutnya? Ya kan, sidang kemarin berakhir dengan kesepakatan untuk mencoba mediasi 2 minggu dari kemarin ya. Jadi nanti kita akan dimediasi untuk diskusi ya, kita akan tetap menuntut hal yang sama, beberapa dokumen itu. Nah, kalau pihak lembaga termohon ya seperti KPU Solo dan lain-lain tidak juga memberikan, ya nanti KPI Komisi Informasi yang akan mengambil putusan untuk memaksa menyerahkan itu. Kalau kemudian itu dianggap sebagai dokumen publik ya. Baik, berarti masih akan diusahakan untuk diminta ke KPU. Kalau masih tidak ada, berarti KIP akan ambil tanggung jawab ini ya. Iya, baik. Terima kasih kalau begitu Pak Mardiansyah dari Rampai Nusantara dan juga Pak Lukas dari Bon Jovi. Selamat beraktivitas kembali Bapak-Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Komisi Informasi Pusat mencecar pihak UGM sebagai termohon terkait kelengkapan berkas Jokowi di sidang sengketa ijazah. Ketua Majelis Sidang pertanyakan sejumlah salinan berkas Jokowi yang dimiliki UGM. Itu dalam bentuk buku panduan. Dalam sidang yang digelar di Jakarta, Ketua Majelis Sidang pertanyakan pedoman mengenai legalisasi ijazah. Termohon mengklaim saat itu tidak menjelaskan secara spesifik mengenai panduan legalisasi ijazah. Ketua majelis juga mempertanyakan ke KPU Solo soal arsip yang dimusnahkan. Penanganan permintaan verifikasi ijazah juga nggak ada aturannya. Kami yakin ya dengan status Pak Jokowi di kami. Ada Bu. Ada ya? Ada. Nah ini SOP memang nggak pernah ada ya? Oke, kalau SOP ya, SOP dalam artian prosedur yang kita maknai saat ini itu memang tidak ada pada zaman itu. Jadi pada saat itu ya proses aturannya itu dalam bentuk buku panduan. SOP dan aturan legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi. Tahun 2012. Oh, kalau itu tahun berapa? Kalau apa ya? Kalau pada nggak ada ya? Itu juga nggak ada ya? Sampai sekarang nggak ada? Ada. 2019 sudah ada. Kalau 2000 adanya mulai kan? Ini kan baru kan. Yang ini memang belum ada. Nggak, sampai sekarang ada nggak? Udah ada belum? Ada. Nggak ada juga. Terkait penanganan permintaan verifikasi ijazah juga nggak ada aturannya. Karena masing-masing fakultas sendiri kan. Kalau sekarang ini. Kalau dulu nggak ada. Nggak, maksud saya gini. Sekalipun itu dia ada di masing-masing fakultas, kan PPD utama dari UGM itu kan fungsinya adalah melakukan koordinasi dengan PPD di fakultas. Sehingga sebenarnya aturannya kan harus berlaku sama ya. Masa di fakultas ini ada SOP, di fakultas ini nggak ada SOP gitu loh. Maka kan dia harus aturannya dari UGM-nya gitu loh. Belum ada SOP. Jadi belum ada ya? Memang belum ada. Ada bidang.
proses aturannya itu dalam bentuk. Dengan pengakuan resmi dari UGM dalam persidangan bahwa periode 1980 hingga 1985 belum ada SOP legalisasi ijazah sesuai format yang diminta pemohon. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Majelis Sidang Komisi Informasi Pusat dibuat geram dengan sikap dari perwakilan UGM. Pasalnya pemirsa, pihak UGM menyerahkan dokumen terkait ijazah Jokowi dalam kondisi blackout atau disamarkan hampir seluruh isinya. Nilai nih, transkrip nilai kan mau membuktikan, benar nggak? Sidang ini dihadiri oleh koalisi bongkar ijazah Jokowi sebagai pemohon dan termohon dari UGM, KPU, dan Polda Metro Jaya. Ketua Majelis Sidang, Rospita Visi Paulin, geram lantaran dokumen yang diserahkan pihak UGM dalam keadaan disamarkan isinya. Sementara pihak UGM beralasan informasi dalam berita acara itu disamarkan karena terdapat nilai Jokowi. Namun alasan itu tak bisa diterima oleh Ketua Majelis Sidang dan langsung memerintahkan UGM melakukan uji konsekuensi. Undang-undang nomor sekian, misalnya ada dasar hukumnya. Atau berdasarkan hasil uji penilaian sih? Karena itu ada nilainya, Bu. Ada nilai kan di dalamnya. Kalau satu dokumen berisi informasi rahasia, nilai kan tidak otomatis informasinya menjadi dikecualikan. Nilainya saja yang ditutup kan? Berarti kan dokumen lainnya masih menjadi informasi publik. Gitu loh. Nah, itu udah dilakukan uji konsekuensi belum? Kalau untuk yang nih kayak gini nih, transkrip nilai kan mau membuktikan, benar nggak? Si A nih ada kuliah dari semester 1, 2, 3, 4, 5 sampai semester 8 misalnya kan, bahwa di situ ada nilainya ditutup. Tapi bahwa ada bukti yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah kuliah, itu menjadi informasi terbuka atau tidak, itu yang saya tanya. Ada nggak dilakukan uji konsekuensi? Kalau spesifik itu belum ada ya. Nah, pihak badan publik itu ketika ada permohonan seperti ini lalu mengecualikan sebuah informasi, merasa itu dikecualikan, itu langsung dilakukan uji konsekuensi, Pak. Gitu loh. Jadi ketika menjawab surat itu harus berdasarkan undang-undang nomor sekian, misalnya ada dasar hukumnya, atau berdasarkan hasil uji konsekuensi yang telah dilakukan oleh PPID, informasinya dikecualikan. Maka saya tanya, ini kalau misalnya mengecualikan, dasarnya apa nih, dasar hukum mengecualikan informasi ini? Belum dilakukan uji konsekuensi kan? Kemudian dasar hukumnya apa? Coba ada nggak peraturan dari rektor UGM barangkali yang menyatakan itu dikecualikan? Ada nggak? Yang secara spesifik ya menyatakan salinan ijazah itu dikecualikan? Nggak ada kan? Yang tadi yang umum yang. Berarti ini perlu dilakukan uji konsekuensi ya? Oke, siap.